Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Ayah. Pada materi PLS kali ini, atau pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan membawakan materi tentang strategi belajar efektif belajar dari rumah. Ikuti baik-baik ya. Ada 5 strategi belajar efektif belajar dari rumah. Yang pertama adalah menyiapkan mental. Yang kedua, disiplin yang tinggi. Yang ketiga, mengatur tempat. Yang keempat, mengetahui gaya belajar kita. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menata fisik. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menyiapkan mental. Mental di sini adalah dimulai dari niat kita, niat yang lurus. Sebagai seorang pelajar, tentunya tugas kita adalah belajar. Maka, niatkan hati kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, munculkan kemauan yang kuat untuk bisa belajar dengan baik. Karena tanpa ada kemauan yang kuat, kita akan kesulitan dan banyak sekali godaan yang harus kita singkirkan. Tapi ketika kemauan kita kuat, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun hambatan, bisa kita singkirkan dengan baik. Kemudian sabar dalam menghadapi godaan-godaan belajar. Karena ini belajar dari rumah, maka godaannya juga banyak. Ada TV, ada internet, ada HP, permainan, dan sebagainya. Maka kita harus siap untuk menghadapi godaan itu, menyingkirkan godaan itu. Yang berikutnya, karena ini belajar dari rumah, tentu kalian harus sabar dalam memahami materi. Tidak ada yang mengajari, tidak ada bapak ibu guru yang langsung membimbing kalian. Oleh karena itu, kalian harus sabar dalam membaca, memahami, bertanya, sabar menunggu jawaban pertanyaan, dan lain-lain. Kemudian jangan lekas puas ketika hasilnya sudah KKM misalkan. Kalau misalkan ada tugas, nilainya sudah 80, jangan lekas puas dulu. Kemudian kalau sudah 100, jangan puas juga. Kenapa? Masih ada tantangan dari pelajaran lain atau tugas-tugas lain. Semakin kita sabar, semakin kita tidak lekas puas dengan hasil yang ada, akan semakin meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran ini. Yang berikutnya adalah disiplin. Disiplin ini sangat penting, karena belajar dari rumah seperti tadi, banyak sekali godaannya. Nah, yang pertama, mulai dari bangun. Kita bangun pagi, tentunya lebih berat karena tidak perlu berangkat sekolah jam 7 masuk dan sebagainya. Maka bangun pagi itu butuh perjuangan, butuh disiplin yang tinggi. Kemudian sarapan, jangan santai-santai. Sarapan itu penting untuk kesiapan fisik kita. Kemudian mulai belajar, kapan waktu yang tepat, lihat jadwalnya, jangan sampai terlewat dengan jadwal pembelajaran yang sudah dibagikan di sekolah. Kemudian kerjakan tugas dengan baik, jangan sampai bolos atau tidak absen, dan lain-lain. Nah, kemudian kapan tahu waktunya bermain, kapan tahu waktunya beristirahat. Nah, untuk mendukung disiplin itu, biar kita siap, jangan lupa siapkan tubuh kita supaya lebih bersih ya, dengan cara mandi, berpakaian yang rapi. Kalau perlu, kamu bisa pakai seragam sekolahnya sehingga nuansa pembelajaran di sekolah itu bisa terasa dengan baik di rumah. Ya. Kemudian jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru. Itu dari poin disiplin yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tempat. Nah, tempat ini gampang-gampang susah sebenarnya ya, karena kita tempat di rumah tentunya kondisinya berbeda-beda satu rumah dengan rumah yang lain. Tapi minimal dalam ruang belajar di rumah, paling nggak kita harus punya tempat yang rapi sehingga mendorong kita untuk bisa lebih rileks dan tenang dalam belajar. Apa saja yang bisa mendorong supaya rileks dalam belajar itu? Ya, bisa saja kita siapkan meja, bukunya, kemudian tempat duduk yang nyaman. Nah, sehingga ketika sudah merasa nyaman, maka konsentrasi kita bisa lebih mudah. Sehingga kalau sudah bisa konsentrasi, mudah juga untuk memahami materi dan melahirkan ide-ide kreatif. Kalau perlu di ruangan kamu tambahkan lah ya, kalau misalkan kamarnya di dalam, suasana agak mendung sehingga gelap, ya siapkan juga tambahan misalkan lampu belajar. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi, bisa kamu buat poster, tempelkan di tembok
ya, supaya kamu termotivasi. Misalkan kamu pengen jadi siapa, tokoh siapa, ada kata-kata motivasinya, tempelkan di situ. Kemudian ada pewangi supaya kamar yang tiap hari di situ nggak bau gitu ya, pasang aja pewangi ya, pewangi ruangan ya, sesuaikan dah dengan kebutuhan kamu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenali gaya belajar. Gaya belajar kita itu beda-beda. Setidaknya ada 3 gaya belajar yang saya pahami. Yang pertama adalah auditori. Anak dengan gaya belajar auditori itu lebih mudah belajar dari apa yang dia dengar. Jadi ketika ada penjelasan guru, mungkin dia akan lebih mudah memahami. Sehingga anak-anak dengan auditori ini itu akan marah ketika teman-temannya berisik. Nah, tapi kalau kondisinya belajar dari rumah, nah berarti siapkan suasana ruangan, kamar yang jauh dari kebisingan. Atau kalau perlu pasang headset, dengarkan musik supaya lebih fokus konsentrasi dalam belajar. Itu tips untuk pelajar auditori. Kemudian yang kedua, ada pembelajar dengan gaya visual. Belajar dengan gaya visual itu mudah memahami informasi dari apa yang dilihat, apa yang dibaca. Maka anak dengan tipe belajar visual itu akan lebih mudah belajar dengan permainan warna. Misalkan bukunya dikasih stabilo, ada dikasih garis bawah, kemudian dikasih bentuk lingkaran, kasih bintang dan sebagainya. Itu akan lebih mudah untuk memahami pelajarannya. Yang ketiga, ada tipe pembelajar kinestetik. Kinestetik itu suka pada kegiatan fisik, selalu saja bergerak, disuruh diam nggak mau, nggak bisa. Kalau membaca diam tenang gitu nggak bisa. Tapi dia akan lebih mudah belajar dengan cara praktek langsung, atau dia sambil menulis, atau sambil menggambar, sambil mencoret-coret. Nah, itu gaya belajar kinestetik. Silahkan cari gaya belajar yang kamu miliki, sesuaikan. Yang penting jangan mencoret-coret buku pelajaran yang dibagikan sekolah ya. Silahkan kamu buat catatan sendiri di buku masing-masing. Poin berikutnya adalah menata fisik. Fisik ini maksudnya adalah tubuh kita. Tubuh kita untuk mendukung proses belajar itu tentu harus perhatikan. Yang pertama ada makan dan minuman. Makan yang cukup, konsumsi sayur, kemudian buah-buahan, ikan laut, itu bisa meningkatkan kecerdasan. Jangan lupa minum air putih. Nggak usah kopi lah ya, nggak usah ngopi. Ngopi nanti nggak bisa tidur. Ya. Kemudian senantiasa bergerak. Jadi jangan malas-malesan. Katanya rebahan baik ya sekarang. Tapi ketika belajar sambil rebahan, biasanya itu malah bikin tubuh kita lemes, nggak semangat. Maka jangan rebahan ya. Tapi kita tingkatkan juga dengan olahraga yang ringan, misalkan pemanasan, terus senam ringan, jalan-jalan pagi, atau sepeda sore dan seterusnya. Bermain sore hari, berolahraga bersama teman-teman asal menjaga protokol kesehatan. Yang berikutnya, istirahat yang cukup. Karena lelah tubuh kita itu pasti selama belajar itu lelah. Maka istirahatkan. Ada jam istirahat ya. Dari jam 7 mulai ada jam istirahat, jam 9, setengah 10, manfaatkan waktu istirahat. Keluar, memandang halaman, ada pemandangan yang hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan, supaya mata kita semakin segar. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk melihat layar HP atau televisi, buku dan seterusnya. Jadi seimbanglah dalam memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu. Ada waktu belajar, ada waktu istirahat, dan semakin kita adil dengan tubuh kita, maka kita akan lebih mudah memahami materi. Demikian materi tentang belajar efektif, strategi belajar efektif, belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 1 Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.